وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsirul Qur'anil Azim, masih pada ayat ketiga dari Al-Maidah. Allah sebutkan dzalikum fisq, itu adalah kefasikan. Kembalinya fisq adalah keluar dari sesuatu. Maka yang dimaksud dengan isim isyarah dzalikum, penghalalan dari segala yang Allah haramkan, dari semua yang tersebutkan di dalam ayat, dari bangkai, dari babi, dari darah, yang tercekik, yang tertanduk, yang jatuh, dan semuanya. Termasuk yang disembelih dengan selain nama Allah, adu nasib dengan dadu, dan yang semuanya. Keluar itu dari halal kepada haram. Makanya Allah sebutkan dzalikum fisq, kefasikan. Maka makna dari ayat ini, jika kalian menahan diri, kalian berhenti tidak melakukan atau tidak memakan, tidak mengkonsumsi yang Allah sebutkan dari bangkai, darah, babi dan yang lain-lainnya yang Allah haramkan, itu semua termasuk dari al-wafa bil uqud. Termasuk dari awal ayat, aufu bil uqud. Sempurnakan, tunaikan akad-akad kalian. Termasuk tahan diri kalian. Jangan kalian ambil apa yang Allah haramkan dari beberapa bentuk binatang. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Di hari ini orang-orang kafir telah putus asa dari agama kalian. Mereka putus asa untuk kalian kembali kepada kekufuran seperti mereka. Putus asa untuk kalian kembali kufar seperti sebelum kalian beriman. Kata Dhahhak, ayat ini turun ketika Fathu Makkah. Rasulullah SAW menguasai kota Mekah dari tangan kufar pada hari ke-22, 21 atau 22 Ramadan tahun 9 Hijriah. Maka Rasul perintah salah seorang untuk menyeru dengan suara lantang, ala man qala la ilaha illallah fahuwa amin. Mengucapkan la ilaha illallah maka dia aman. Wa man wada'a silah fahuwa amin. Yang meletakkan senjatanya dia aman. Wa man aghlaqa babah fahuwa amin. Yang menutup pintu rumahnya aman. Nah, fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan kalian takuti mereka, orang-orang kafir itu, dan takuti aku. Karena aku yang kuasa untuk membela dan memberi kemenangan, pertolongan kepada kalian menghadapi orang-orang kufar itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan di hari ini aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan agama kalian. Turun ayat ini di Arafah pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW wukuf.
ketika dibaca oleh Rasulullah SAW, menangis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Qala abkani anna kunna fi ziyada min dinina. Yang membuat aku menangis bahwa kita dulunya terus mengalami penambahan dan penambahan dalam agama kita. Fa amma idza kamula fa innahu lam yakmul syai' illa naqas. Adapun telah Allah sempurnakan, maka sungguh sesuatu yang telah sempurna kecuali dia akan berkurang. Maka Rasul sebutkan, "Shadaqta, kamu benar." Demikian ayat turun di Arafah ketika Hajjul Akbar, ketika Rasulullah SAW sedang wukuf padanya. Allah sempurnakan agama ini, syariatnya, yang halal, yang haram, yang perintah, yang larangan, usul, furu', pokok-pokok agama, cabang-cabang permasalahannya. Kata Ibnu Abbas dan As-Suddi, lam yanzil ba'daha hukum. Setelah ayat ini tidak ada lagi hukum turun. Hukum ayat yang berbicara tentang hukum halal haram dan semisalnya tidak ada lagi. Karena telah Allah sempurnakan. Walaupun para ulama lain menyebutkan mu'zam. Betul, tapi yang dimaksud mu'zam, mayoritasnya telah Allah sempurnakan. Ada 1-2 turun setelah ayat ini. Termasuk ayat riba, dan itu hukum turun setelah ayat ini. Demikian pula kalalah telah kita lalui. Ayat kalalah turun setelah ayat ini, dan itu juga hukum. Al-muhim, jumhur mufassirin menyebut yang dimaksud mu'dhamul ahkam, mayoritas dan hampir keseluruhan hukum sudah sempurna. Tinggal 1-2 turun setelah ayat ini. Al-muhim, Allah sempurnakan sehingga tidak perlu dan tidak akan agama dan syariat ini membutuhkan penyempurna dari luar, dari selain Quran dan Sunnah. Keduanya telah mencukupi segala yang diperlukan oleh umat manusia, yang diperlukan oleh mereka dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, hubungan mereka kepada Allah, hubungan mereka sesama mereka. Quran dan Sunnah telah mencukupi dan sempurna. Seperti yang Allah sebutkan. Maka yang merasa atau bahkan menyatakan masih butuh untuk diambil dari sana sini penyempurnaan, ajaran yang dia anggap baik, ajaran yang dia anggap itu benar, membawa pahala baginya, mengantar dia ke surga, atau menyelamatkan dari neraka, sementara itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah, maka itu batil. Sebatil-batilnya. Karena Allah telah sebutkan, Allah sempurnakan. Yang sempurna tidak akan membutuhkan yang lain di luar Al-Quran dan Sunnah.
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Aku sempurnakan syariat dan hukum, dan dimenangkannya Islam, dijayakan di atas seluruh agama yang lain seperti yang Allah janjikan. Atau juga termasuk dalam ayat ini kenikmatanku aku sempurnakan untuk kalian masuknya para sahabat ke Mekah dalam keadaan aman, tenang, karena mereka kuasai Mekah. Setelah sebelumnya mereka dilarang, bahkan diperintah untuk kembali oleh musyrikin Quraisy. Sampai ujungnya tentunya masuknya mukminin ke dalam jannah di yaumul akhir kelak. Nasallallahu min fadli. Itu adalah penyempurnaan kenikmatan Allah untuk mereka. Dari ayat ini mungkin ada yang menyatakan atau bertanya mungkin, ketika Allah katakan akmaltu lakum dinakum, atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan agamaku pada hari itu, berarti sebelum turunnya ayat ini apa dikatakan agama itu tidak sempurna? Kalau dikatakan tidak sempurna, bagaimana kemudian nasib beberapa sahabat baik muhajirin dan ansor yang meninggal dunia sebelum agama ini disempurnakan oleh Allah, yang di perang Badar, di perang Uhud, dan kejadian-kejadian lain. Berarti sempat pernah mengalami waktu di mana Islam ini tidak sempurna. Dan yang tidak sempurna mungkin akan dia tarik kepada kesimpulan itu aib, kekurangan, karena tidak sempurna. Maka jawaban dari ini para ulama sebutkan, tidak semua yang tidak sempurna atau berkurang itu aib. Dan banyak contoh tentang hal itu. Bulan tidak sempurna sehingga dia menjadi 29 hari. Tidak ada yang mengatakan bulan ini bulan aib atau bulan jelek karena tidak sempurna 30 hari. Begitu pula berkurangnya sholat musafir, jadi qashar 2 rakaat. Tidak ada satupun yang mengatakan itu aib dan cacat, kejelekan. Karena semestinya sempurnanya 4 rakaat. Karena berkurang jelas. Ini jadi dari 4 kemudian menjadi 2. Demikian pula berkurangnya harta, benda seseorang, entah dibelanjakan, entah apa. Itu semua bukan aib. Yang jelas cukup sebagai bukti bahwa tidak semua yang berkurang itu aib. Dan Allah hakim. Allah maha bijak. Allah turunkan ayat demi ayat berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu 'alan nasi 'ala mukth. Kami yang turunkan Quran itu berangsur-angsur, sedikit-sedikit, 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat. Maka yang kemudian ajalnya telah datang padanya sebelum Allah sempurnakan, dia menjalankan agama yang sempurna sebatas yang Allah turunkan kepadanya. Dia telah mentaati, dia telah ikuti Rasulullah SAW sebagaimana beliau ajarkan. Di dalam ayat Allah katakan waraditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan tetaplah Allah ridha Islam sebagai agama bagi mukminin, agama yang diridhoi oleh Allah dan satu-satunya yang diterima di sisinya. Di dalam ayat Allah sebutkan
famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'ithim. Ini kembali kepada yang sebelumnya. Tentang makanan yang diharamkan tadi, bangkai, babi, darah, yang tercekik, yang jatuh, yang ini, yang itu. Nah, kalau seseorang dalam keadaan darurat, uturra fi makhmasah, keadaan darurat itu memaksa dia untuk makan yang diharamkan ini. Makhmasah, al-ju', kosongnya perut dari makanan. Khomaso itu kosong, makanya dalam hadis tentang tawakal Rasulullah katakan tentang burung itu taghdu khimason. Khomaso. Dia pagi keluar dalam keadaan khimas, makhmaso. Kosong perutnya, kelaparan. Wa taruhu bitana. Pulang ke sarangnya dalam keadaan sudah penuh dengan makanan yang Allah berikan kepadanya. Makanya pula telapak kaki bagian bawah disebut akhmas. Akhmasul qadamain karena kosong. Mau tahu telapak kaki kan bagian tengahnya kosong begini, tekuk menekuk begini. Enggak rata begini. Karena kosong demikian maka disebut akhmasul qadam. Telapak kaki yang bagian bawah. Al-muhim, fi makhmasah, dia dalam keadaan lapar, darurat, memaksa dia untuk mengkonsumsi yang Allah sebutkan dari yang haram-haram ini. Ghaira mutajanifin li'ithim, dalam keadaan dia tidak cenderung kepada yang haram ini. Dia semula tidak senang. Tidak berharap. Tapi apa boleh buat. Hanya itu yang ada di depannya. Ghaira mutajanifin li'ithim. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maghfirah dan rahmat bagi Allah, sifat kebesaran dan keagungan baginya. Sehingga dia tidak berlebihan, makan pun sebatas dia bisa menjaga kehidupannya. Dia tidak lahap dan senang memakan itu, tidak. Sebatas rasa lapar darurat, kelaparan ini terlewat darinya. Sehingga dia nggak sampai lemas, sampai kemudian mati. Sekedar untuk mengganjal perutnya. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah sebutkan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yas'alunak, mereka bertanya kepadamu, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka? Turun terkait Adi ibn Hatim dan Zaid ibnu Muhalhil yang dikenal dengan Zaidul Khair dengan ro. Nah, ini seperti yang kajian kita kemarin diganti oleh Rasulullah SAW. Semula nama dia dikenal dengan Zaidul Khail dengan lam. Mananya kuda. Dan jelek sekali. Nama manusia demikian. Maka Rasulullah katakan padanya, anta Zaidul Khair. Zaid kebaikan. Ini Zaid ibn Muhalhil. Bersama Adi bin Hatim radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna qaumun nasidu bil kilab wal buzat.
wahai Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu. Dan Arab ma'ruf sampai sekarang. Senang dengan berburu. Dengan anjing buruan, juga dengan buzat. Buzat itu semacam elang, bazi, yang memang dilatih untuk berburu. Wa innal kilab ta'khudul baqar wal humur wadh-dhiba. Faminhum ma nudrik dzakatah wa minhum ma taqtuluhu. Fala nudriku dzakatah. Ada buruan itu yang diburu anjing ini, sapi, keledai, zabu, apa? Cita itu. Bukan cita. Apa? Hena. Yang kaki belakangnya agak pendek sedikit. Semacam singa. Tapi itu dihalalkan. Dan itu pengecualian dari yang Rasulullah haramkan secara umum setiap binatang buas yang bertaring. Kecuali ini diperbolehkan. Al-muhim, sebagiannya kami sempat sembelih, sebagiannya terbunuh oleh anjing ini atau elang ini, enggak sempat kami sembelih. Maka bagaimana ya Rasulullah? Maka turun ayat ini menjelaskan hukumnya. Qul uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kalian at-thayyibat. Thayyibat ditafsirkan dengan muzakkat, yang disembelih dengan sembelihan syar'i. Karena dengan itu tobat. Binatang ini menjadi thayyibat, menjadi baik, bagus, sehat untuk dikonsumsi. Nah, demikian pula yang disebutkan pula yang lezat atau dinikmati oleh yang makan atau yang minum dan tidak ada madharat bagi dia di dunianya terlebih di akhiratnya. Maka itu thayyibat yang Allah halalkan bagi mereka. Maka setiap yang haram dan bermadharat bagi orangnya itu bukan termasuk thayyibat. Termasuk binatang-binatang buruan ini yang Allah sebutkan dalam ayat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. 'Allamtum dari binatang buruan yang kalian peroleh dengan berburu. Dari binatang yang kalian latih. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan ini, para ulama mensepakati bahwa selama anjing yang dipakai untuk berburu bukan anjing hitam, dididik dan dilatih untuk berburu, dan itu terlihat dengan nurut, disuruh lari-lari, artinya ngejar, buruan, dipanggil langsung datang, sini, langsung dia kembali kepada tuannya. Demikian pula
berhenti mengejar buruannya kalau disuruh berhenti. Misalnya kamu yang punya anjing berburu ini, atau burung elang yang dipakai berburu, walhasil misalnya ternyata nggak disenangi itu jenis binatang buruan yang jelek misalnya, padahal sudah dikejar oleh anjing ini, entah itu rusa, entah itu apa, kelinci atau yang lain. Kalau kelinci biasanya pakai elang ini. Al-muhim, misalnya sudah biarkan, dia berhenti sudah, nggak ngejar lagi. Itu beberapa tanda fuqaha sebutkan kalau dia jawarihil muallimin. Maaf, jawarihil mukallabin. Mukallabin, binatang buruan yang terlatih dan terbukti itu tadi. Suruh pergi, lari, datang, berhenti. Nggak kemudian gemes sudah kadung ngejar, lagi asik ngejar apa misalnya kelinci, suruh berhenti terus saja dia kejar, berarti nggak terlatih. Dia nggak terlatih kalau seperti itu. Suruh berhenti sudah dia. Nggak peduli kelincinya mau lari kemana, dia nggak peduli. Tuannya nyuruh berhenti. Al-muhim itu tanda kalau dia jawarih mukallabin. Terlatih betul untuk berburu. Begitu pula elang. Al-buzat, ma'ruf. Terlatih betul. Disuruh kembali entah dengan cara apa oleh orangnya, kembali ke orangnya. Suruh berburu, pergi dia. Nah, jawarihi mukallabin sebagian memahami dari ayat ini hanya khusus yang boleh itu kalau anjing yang dipakai untuk berburu, mukallabin, dari kalb, kata mereka. Tapi tidak tepat pendalilan dengan itu. Makanya kata Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, seperti disebutkan oleh Ibnul Mundhir, ma yusadu bihi minal buzat wa ghairiha minat tair fama adrakta zakatahu fadzakki fa huwa laka halal. Yang kamu buru dengan elang atau semisalnya dan kamu dapati penyembelihannya, makan, itu halal bagimu. Menunjukkan tidak hanya anjing, tidak harus anjing yang digunakan untuk berburu. Kecuali tadi kalau anjing itu anjing yang hitam. Aswad bahim, yang hitam pulas, semuanya hitam pada warna kulitnya. Kata Imam Ahmad, la a'rifu ahadan yurakhis fihi idza kana bahima. Tidak satu pun yang aku tahu dari para ulama membolehkan buruan kalau itu dari anjing yang hitam pulas, hitam semua. Begitu pula madhab Imam Ishaq ibnu Rahuya. Di Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam, dan yang dimaksud hitam semua,
itu adalah syaitan. Di dalam ayat para fuqaha menyebutkan bahwa orang yang berburu harus berniat. Artinya ada kesungguhan, ada niat pada dirinya ketika melepas atau memerintah binatang buruannya. Memang niat untuk berburu, untuk ngambil binatang buruan itu. Artinya yang dia niatkan adalah mubah. Dengan itu halal bagi dia binatang buruan itu. Dan tazkiyah. Rasulullah sebutkan, "Idza arsalta kalbaka wa dzakarta ismallah alaihi fakul." Kalau kamu lepas, kamu suruh pergi ini, suruh lari anjingmu misalnya, dan kamu sebut nama Allah padanya dan dia dapati, makanlah, kul. Pendalilannya bahwa arsalta berarti ada niat. Idza arsalta, betul-betul tujuanmu, maksud kamu adalah berburu untuk memakan dengan halal binatang buruan itu. Ada niat berarti, karena irsal menunjukkan kesengajaan dan itu erat kaitannya dengan niat orangnya. Dan disebut nama Allah padanya. Ya Allah, bismillah, lari. Oleh sebab itu kata Imam Malik dari situ, kalau seseorang melakukan itu semata-mata untuk iseng, gak ada tujuan untuk ibahah, untuk supaya mubah bagi dia makan binatang itu, entah itu kelinci, entah itu burung atau yang lain, iseng aja. Dia gak ada niat untuk makan, gak ada niat untuk halal bagi dia binatang itu dia makan. Terus iseng saja untuk hobi atau ini. Maka itu makruh kata Imam Malik. Menyalahi apa yang Rasulullah SAW sebutkan, idza arsalta. Berarti tidak ada irsal di situ, enggak niat kamu. Enggak sungguh-sungguh. Gurau saja begitu, iseng untuk main-main saja. Berburu dijadikan mainan atau iseng gitu. Makanya kata Imam Laits bin Sa'ad Misri, beliau partner Imam Malik rahimahullah, Imam ahlu Mesir di zamannya. Qala ma ra'aitu haqqan asbah bi batil minhu. Tidak pernah aku melihat sesuatu yang hak tapi mirip dengan yang batil, seperti berburu ini. Artinya berburu ini hak, mubah, dibolehkan, disyariatkan, ada hukum yang Allah jelaskan. Tapi hampir menyerupai batil. Perbedaannya tipis sekali, masalah niat orangnya. Ada tujuan kesungguhan tadi, niat untuk makan, memang dia butuh daging untuk dia makan ini. Maka ini hak, halal. Atau itu cuman iseng dan nggak ada gunanya, buat main-main saja. Kalaupun dapat kelinci, kemudian dibuang mungkin. Nggak ada niat untuk makan dagingnya, untuk ini. Nah. Demikian pula perkara kedua, kalau dilakukan itu sekedar untuk
membunuh binatang buruan. Sekedar binatang itu ketangkep, mati, kemudian sudah dibuang begitu saja. Maka ini juga haram. Karena termasuk fasad fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Itlaf hayawan, makhluk, hay, merusak atau membunuh binatang hidup, makhluk hidup, tanpa ada manfaat tujuan halal yang dia inginkan. Nah, kalau tujuannya memang kamu mau makan, halal boleh, kul. Rasul sebutkan. Kamu sudah lepas binatang buruanmu, kamu sebut nama Allah, kul, makan. Berarti memang ada tujuan untuk itu. Tapi kalau sekedar untuk ini, terbunuh binatang, sia-sia, demikian haram. Nah. Makanya para ulama sebutkan salah satu syarat shayd adalah tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak. Disebutkan Imam Bukhari rahimahullah termasuk ahli berburu dan senang berburu. Rahmatullahi alaih. Dan dikenal titis. Rahimahullah. Artinya tepat sekali kalau beliau memanah misalnya binatang atau apa. Kena, pasti kena. Enggak. Kata Imam Bukhari, semenjak aku berburu, tidak pernah sekalipun luput. Karena sangat titisnya. Sekalipun enggak pernah luput. Misalnya, itu ada kambing liar misalnya atau apa, hutan. Ternyata enggak pernah sekalipun. Kena selalu. Al-Muhim karena titisnya, suatu saat, beliau sebutkan ada burung, hinggap di tali jembatan penghubung di antara ini ada sungai. Beliau panah, subhanallah panahnya kena tali jembatan itu dan putus. Dan itu termasuk perusakan. Rahimahullah, maka kata Imam Bukhari, semenjak itu aku tinggalkan berburu. Tidak pernah lagi berburu. Rahimahullah. Kembali kepada hadis ketika Rasulullah katakan wa dzakarta smallah alaih, kamu sebut nama Allah di situ, fuqaha sebutkan wajib hukumnya tasmiyah indal irsal. Wajib untuk basmalah, orang baca bismillah ketika mengirim atau menyuruh melepas binatang buruannya. Wa dzakarta smallah alaih. Maka harus dia menyebut nama Allah ketika melepas ini. Fuqaha ada madzhab di sini. Sebagian dari mereka, beberapa dari para fuqaha termasuk ahlu zahir, bahwa itu dan jumhur fuqaha tentunya itu wajib tasmiyah. Sebagian dari mereka, beberapa fuqaha dari madhab Malik menyebutkan kalaupun orang tidak membaca bismillah, muslim, maka boleh untuk dimakan buruannya. Adapun perintah di dalam hadis atau yang Rasul sebutkan anjuran wa dzakarta smallah alaih, kamu sebut nama Allah, itu ala nadab kata mereka. Mandub saja. Ini disunahkan. Anjuran sifatnya untuk orang bismillah ketika ngelepas anjingnya atau elangnya untuk berburu, tapi enggak wajib. Jika kalaupun ditinggalkan tidak masalah. Imam Malik sendiri di riwayat lain dari beliau membedakan. Kalau
sengaja dia tidak bismillah, dalam keadaan dia ingat, maka tidak boleh dimakan. Kalau dia lupa untuk baca bismillah, cuman nyuruh anjingnya lari begitu, ayo kejar, tanpa dia sebut nama Allah di situ, lupa, maka halal boleh dimakan. Dan ini pendapat banyak dari fuqaha amsar, para fuqaha di negeri-negeri kaum muslimin saat itu, termasuk riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau lupa, maka itu boleh. Di dalam ayat ketika Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan, idza arsalta kalbakal muallam, menunjukkan lepasnya binatang ini, buruan ini, dengan perintahmu. Artinya kamu yang menyuruh, kamu yang memerintahkan dia. Artinya, kalau tidak diperintah, dia nggak akan lari, nggak akan tergoda, kalaupun dia melihat binatang-binatang buruan itu. Walaupun ini terlatih dan misalnya begitu ngelihat rusa misalnya, nggak tahan ini anjing, langsung lari sendiri, ngejar tanpa kamu suruh. Maka ini tidak boleh, tidak halal. Karena yang Rasulullah katakan, arsalta, kamu yang menyuruh. Walaupun ini terlatih. Makanya apa yang Rasul katakan, idza arsalta, pengaruhnya kepada binatang ini lari dengan perintahmu, kamu suruh, atau istilahnya inisiatif dia sendiri. Begitu dia ngelihat binatang, langsung dia kejar, padahal tuannya belum merintah. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Demikian jumhur fuqaha menyebutkan, termasuk Malik dan Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Walaupun ada sebagian fuqaha yang tetap menghalalkan, termasuk Imam Auza'i dan Atha. Sama pendalilan mereka kembali kepada hadis ini. Idza arsalta kalbakal muallam. Kamu melepas anjingmu ini atau binatang buruanmu ini. Kenapa? Kata Auza'i rahimahullah dan juga Atha. Dari awal dia ajak keluar ke hutan misalnya, ya untuk berburu. Memang tujuannya untuk berburu, asal tujuannya untuk berburu. Jadi dari rumah sudah kamu ajak anjing ini atau elang ini, memang untuk berburu, niat kamu berburu hari ini. Sampai ke hutan, begitu melihat kelinci langsung dia kejar. Ini sudah masuk dari awal, arsalta, karena dari awal niatnya untuk berburu. Nah, ini pendalilan mereka, tapi jumhur tentunya lebih ahwat, lebih selamat. Betul dari awal memang niatnya untuk berburu, tetapi bergeraknya binatang ini untuk lari, ngejar. Begitu dia tampak melihat binatang buruan, harus dengan perintahmu. Itu yang Rasul katakan, arsalta kalbakal muallam. Makna irsal di situ ada artinya dia lari, bukan sekedar kamu ajak keluar. Dia lari, mengejar itu dengan perintah darimu, sehingga itu lebih selamat. Nah, beberapa pembahasan dalam ayat insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa